Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian masih tetap sehat dan masih semangat dalam belajar walaupun masih dalam PJJ atau jarak jauh ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar pelajaran prakarya lagi. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai teknologi informasi dan komunikasi. Nah, sebelumnya pada minggu lalu itu kita sudah mempelajari tentang kerajinan dari bahan lunak. Nah, semoga kalian sudah paham ya. Lalu kita sekarang akan belajar di bab 2 yaitu teknologi informasi dan komunikasi. Sebelumnya silakan kalian bisa menyiapkan beberapa peralatan tulis yang kalian perlukan untuk mencatat ataupun untuk meringkas materi yang akan saya sampaikan pada pagi kali ini. Oke, di zaman globalisasi ya, teknologi informasi dan komunikasi itu telah berkembang pesat. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi itu tidak hanya pada sisi kemudahan, namun juga pada sisi kecepatan. Teknologi informasi dan komunikasi itu bisa disingkat dengan TIK sebagai bagian dari ilmu pengetahuan dan teknologi secara umum, merupakan semua teknologi yang saling berhubungan dalam pengambilan, pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, dan penyampaian informasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah teknologi informasi dan komunikasi. Nah, perkembangan peradaban manusia itu selalu diiringi perkembangan cara menyampaikan informasi dan komunikasi. Hal inilah yang mendasari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi itu dimulai dengan menggunakan gambar-gambar di dinding gua. Hingga sekarang hadir teknologi internet yang memudahkan manusia dalam berkomunikasi. Nah, kemudian sejarah itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama yaitu sejarah teknologi informasi dan komunikasi masa prasejarah. Nah, pada masa prasejarah manusia berkomunikasi menggunakan suara dengusan dan isyarat tangan. Nah, karena pada zaman dulu atau prasejarah itu belum ada alat-alat seperti sekarang yang canggih, maka untuk komunikasinya itu yaitu menggunakan dengusan dan juga isyarat tangan. Kemudian pada masa itu, manusia hanya mampu mendokumentasikan informasi dalam bentuk tulisan dan ukiran. Itu baik dalam bentuk simbol maupun gambar pada dinding-dinding gua. Misalnya, berburu binatang menggunakan batu, tulang, dan kulit binatang ya. Karena pada zaman dulu, zaman prasejarah itu belum ada kamera, jadi untuk mendokumentasikannya itu masih dalam bentuk tulisan dan juga ukiran. Nah, kemudian seiring perkembangan peradaban, manusia mulai mampu menciptakan dan menggunakan alat-alat yang menghasilkan bunyi dan isyarat. Nah, itu contohnya yaitu gendang, kemudian trompet yang terbuat dari tanduk binatang, serta isyarat asap sebagai alat pemberi peringatan terhadap bahaya. Nah, itu adalah perkembangan atau sejarah teknologi informasi dan komunikasi pada masa prasejarah. Kemudian yang kedua yaitu masa sejarah. Nah, pada masa sejarah itu manusia sudah mulai mengenal tulisan dan menggunakannya untuk berkomunikasi. Ya, meskipun sudah mengenal tulisan, pada masa ini informasi belum disebarkan secara massal. Nah, ada beberapa periode penting terkait perkembangan teknologi dan komunikasi pada masa sejarah. Yang pertama yaitu pada tahun 3000 SM. SM itu adalah 3000 sebelum Masehi. Nah, pada tahun ini pertama kalinya ditemukan tulisan yang digunakan oleh bangsa Sumeria dengan simbol-simbol yang dibentuk dari piktograf ya. Simbol ini mempunyai bentuk bunyi yang penyebutannya berbeda sehingga dapat disimpulkan bahwa bangsa Sumeria telah mengenal bahasa dan tulisan pada masa itu.
Selain itu, terdapat tulisan hieroglif yang dikembangkan oleh orang-orang Mesir. Nah, itu adalah pada tahun 3000 SM. Kemudian yang kedua yaitu tahun 1774 sebelum Masehi. Nah, pada masa ini, bangsa Yunani itu memperkenalkan sistem penulisan dari kiri ke kanan dengan memakai abjad fonetik pada tahun 1774 sebelum Masehi. Nah, kemudian yang ketiga yaitu tahun 1270 sebelum Masehi. Seiring perkembangan informasi dan komunikasi, orang-orang Suriah itu menerbitkan ensiklopedia pertama itu pada tahun 1270 ya. Nah, kemudian pada tahun 500 SM. Nah, orang-orang Yunani itu juga menggunakan merpati sebagai sarana penyampaian informasi atau pos, serta mendirikan perpustakaan pertama pada tahun 530 SM. Nah, pada tahun 500 SM, alat tulis pertama di dunia yang mudah dibawa kemana-mana itu diciptakan di Mesir, yaitu dari papirus yang menyerupai kertas ya, itu pada tahun 500 SM. Kemudian selanjutnya tahun 105 SM. Pada tahun ini, Sailun dari Tiongkok menemukan kertas. Kertas yang ditemukan oleh bangsa Tiongkok pada masa ini adalah cikal bakal kertas yang digunakan sekarang. Kertas dibuat dari serat bambu yang dihaluskan, kemudian disaring, dicuci, diratakan, lalu dikeringkan. Nah, 1 abad kemudian itu mulai diciptakan buku seperti zaman sekarang. Oke, selanjutnya pada tahun 305 SM. Pada tahun ini, manusia mulai mengenal alat cetak dengan dibuatnya alat cetak di Tiongkok yang terdiri atas lempengan kayu berukir. Kemudian dipakai untuk menerapkan isi ke atas kertas. Nah, sistem pencetakan ini dilakukan menggunakan blok kayu yang ditorehkan dan dilumuri oleh tinta atau sekarang sistem cap. Nah, itu adalah periode-periode penting terkait perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada masa sejarah. Oke, yang selanjutnya. Nah, yang selanjutnya yaitu kita akan belajar tentang media penghantar komunikasi. Nah, media penghantar komunikasi ini nanti akan dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu media komunikasi masa kuno dan media komunikasi modern. Sekarang kita akan mempelajari media penghantar komunikasi. Nah, komunikasi pada zaman dahulu itu menggunakan alat-alat yang sederhana ya. Nah, komunikasi dilakukan dengan bantuan benda-benda dari alam hingga memanfaatkan hewan seperti burung merpati untuk menyampaikan pesan. Kemudian, seiring perkembangan zaman, teknologi berkembang pesat. Nah, berikut beberapa contoh masa kuno dan media komunikasi modern. Yang pertama yaitu kita akan belajar tentang media komunikasi masa kuno. Yang pertama yaitu kentungan. Kalian pasti tahu lah ya kentungan itu seperti apa karena kalian mungkin di rumah juga ada yang memiliki. Nah, kentungan adalah alat yang biasanya terbuat dari bambu. Cara menggunakannya yaitu dipukul dengan irama yang berbeda-beda. Misalnya itu tanda kentungan yang menandakan adanya kebakaran rumah, adanya bencana banjir, adanya pencurian, atau akan adanya gerombolan pasukan lawan yang datang menyerang di masa peperangan kerajaan zaman dahulu. Itu adalah pengertian dari kentungan. Oke, yang kedua yaitu kulkul. Kulkul itu merupakan alat komunikasi yang diciptakan oleh leluhur bangsa Indonesia. Kulkul itu serupa dengan kentungan yang terbuat dari kayu berongga. Nah, kulkul digunakan oleh masyarakat Bali untuk mengumpulkan warga. Cara menggunakan kulkul yaitu dipukul seperti menggunakan kentungan di Jawa. Nah, ketika kulkul dipukul, semua orang akan mendengarkan dan mengartikan irama kulkul, kemudian melaksanakannya. Nah, itu adalah pengertian dari kulkul. Kemudian yang ketiga yaitu papirus.
Nah, papirus itu apa? Papirus merupakan alat komunikasi yang berupa kertas. Papirus digunakan untuk menulis suatu kejadian atau menyimpan data-data perhitungan. Kertas tersebut terbuat dari daun tumbuhan papirus. Teks-teks zaman dahulu yang terbuat dari kertas papirus sampai saat ini masih bisa dijumpai di perpustakaan Mesir kuno. Itu adalah pengertian dari papirus. Kemudian contoh media komunikasi masa kuno yang keempat yaitu daun lontar. Nah, daun lontar adalah daun dari pohon siwalan yang dikeringkan. Daun lontar itu dikenal juga daun pohon nira. Pada zaman dahulu, orang sudah menggunakan bahasa tulisan sebagai alat komunikasi. Kegiatan surat menyurat di Indonesia sudah dimulai sejak masa kerajaan Kutai, Tarumanegara, Pajajaran, Majapahit, Sriwijaya, dan juga Mataram. Nah, kemudian contoh selanjutnya yaitu lonceng. Lonceng digunakan pertama kali pada gereja Katolik sekitar tahun 400 Masehi dan dianggap diperkenalkan oleh Paulinus, uskup Nola, sebuah kota di Campania, Italia. Lonceng itu digunakan untuk mengabarkan suatu berita kepada masyarakat dan penanda waktu. Selanjutnya, contoh yang terakhir yaitu beduk. Beduk adalah alat komunikasi, beduk adalah alat musik seperti gendang. Kemudian beduk itu merupakan instrumen musik yang telah digunakan sejak ribuan tahun lalu yang memiliki fungsi sebagai alat komunikasi tradisional, kemudian baik dalam ritual keagamaan maupun politik. Nah, di Indonesia itu biasanya beduk digunakan sebagai penanda waktu sholat ya. Nah, itu adalah contoh-contoh media komunikasi pada masa kuno. Kemudian selanjutnya itu kita akan mempelajari tentang media komunikasi modern. Nah, modern itu berarti kapan? Modern itu adalah saat ini ya. Nah, apa aja sih alat komunikasinya? Yang pertama yaitu koran. Kalian pasti tahu lah ya koran itu apa. Koran merupakan suatu media cetak yang ringan. Biasanya berisi berita-berita terkini dalam berbagai topik. Nah, itu juga topiknya beraneka ragam, itu seperti politik, olahraga, tajuk rencana, dan juga cuaca. Kemudian selanjutnya yaitu televisi. Televisi itu memungkinkan seseorang untuk mendapatkan informasi dengan cepat. Biasanya televisi digunakan untuk menyampaikan informasi secara massal. Nah, televisi itu merupakan media komunikasi yang sangat populer. Kemudian awal perkembangan televisi itu dimulai dari televisi mekanik, kemudian televisi elektronik, televisi berwarna, televisi digital, televisi kabel, dan saat ini sampai televisi satelit. Nah, itu adalah pengertian dari televisi. Kemudian yang selanjutnya yaitu radio. Radio itu merupakan alat yang sangat penting sejak ditemukan untuk dapat menerima informasi berupa suara atau sinyal menggunakan gelombang elektromagnetik. Ada 3 komponen yang terdapat dalam sebuah sistem pemancar radio, yaitu suara, kemudian pemancar, dan antena. Oke, kemudian contoh yang keempat yaitu faksimil. Ya, faksimil itu adalah alat komunikasi yang digunakan untuk mengirim dokumen dengan suatu perangkat yang mampu beroperasi melalui jaringan telepon dengan hasil yang sangat serupa dengan hasil aslinya. Faksimil itu digunakan untuk menerima dan mengirim informasi melalui telefoto dengan sistem reproduksi fotografi. Itu adalah pengertian dari faksimil. Kemudian contoh selanjutnya yaitu ada telepon kabel. Nah, telepon itu merupakan alat komunikasi yang dapat mengirimkan pembicaraan melalui listrik. Telepon ini menjadi sangat populer karena bisa membuat terhubung dengan orang yang berada di beda kota tanpa harus menemuinya secara langsung.
kalian juga bisa berkomunikasi dengan lebih nyaman menggunakan telepon ini. Nah, itu adalah telepon kabel. Kemudian contoh yang terakhir yaitu ada komputer atau laptop. Nah, komputer itu merupakan alat yang digunakan untuk memanipulasi dan mengelola data berdasarkan perintah yang diberikan oleh penggunanya. Komputer itu tidak hanya sebagai alat komunikasi, namun juga alat penyimpan data dan dokumen-dokumen yang penting berbentuk ketikan ataupun video. Nah, itu adalah media komunikasi modern. Nah, mungkin untuk chapter 2 ini atau bab 2 ini kita membahas tentang sejarah, kemudian medianya itu tadi ada media komunikasi kuno dan juga ada media komunikasi modern. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan saya sampaikan pada pertemuan minggu depan ya. Jika kalian masih ada yang belum paham, kalian bisa WA pribadi ke nomor ibu. Oke, terima kasih telah mendengarkan pemaparan pada hari ini. Semoga kalian mudah dalam memahaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.